Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Teman-temanku dari SPEMA, perkenalkan saya Alfirafida dari Dai Muda SPEMA. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Tips Menampar Maksiat. Maksiat. Teman-teman pernah nggak sih mendapat bad day? Di hari itu ada banyak masalah yang terjadi. Mulai dari listrik di rumah mati, internet lemot, banyaklah. Teman-teman tahu tidak? Itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena teman-teman sudah berbuat maksiat dan mendapat dosa. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jelas-jelas hal buruk akan terjadi jika teman-teman berbuat maksiat. Allah mungkin tidak langsung mengazab teman-teman, tapi Allah akan menurunkan kegundahan dan kerisauan di hati teman-teman dahulu. Jika itu masih terjadi, Allah masih peduli dengan teman-teman. Allah masih meminta teman-teman, ayo bertobat. Maka jangan sia-siakanlah waktu itu teman-teman. Ayo kita segera bertobat. Tapi aku masih kebiasaan berbuat maksiat. Aku pasti nggak bisa melawan hawa nafsuku lagi. Susah. Jangan berpikiran seperti itu dahulu. Ayo kita sama-sama belajar. Ada sebuah cerita, diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda, dia itu tertarik sama agama Islam, dia ingin masuk agama Islam, tapi dia takut, dia ragu, karena dia suka berbuat maksiat. Kalau dia masuk Islam, Rasulullah pasti akan melarang perbuatannya. Akhirnya dia pergi ke Rasulullah, dia tanya, dan Rasulullah menjawab, boleh, syaratnya 1. Kamu tidak boleh berbohong. Pemuda itu lega. Ternyata aku cuma nggak boleh berbohong doang di agama Islam. Gampang. Ternyata waktu dia mau berbuat maksiat lagi, dia terpikir, kalau hari ini aku berbuat maksiat, terus ditanyain Rasulullah, aku harus jujur dong. Nggak boleh bohong. Akhirnya dia nggak jadi berbuat maksiat. Besoknya lagi juga begitu. Dia mau berbuat maksiat, tapi dia teringat sama pesan Rasulullah. Akhirnya dia nggak jadi. Ternyata teman-teman, hal kecil yang remeh, kebaikan kecil, itu kalau kita istiqomahkan, kita tanamkan baik-baik dalam kehidupan kita, itu bisa membantu kita untuk move on dari maksiat. Dan sebaliknya, dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat biji zarah pun, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan seberat biji zarah pun, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi teman-teman, keburukan sekecil apapun, maksiat sekecil apapun itu jangan diremehkan. Walaupun itu hanya sekedar berbohong, karena berbohong itu bisa membuka pintu menuju dosa-dosa besar lainnya. Kenapa? Karena dengan kita berbohong, kita akan berusaha untuk menutupi kebenaran itu sebelum waktunya terungkap. Mau itu mencuri, membuli, dan banyak dosa-dosa lainnya. Dan itu kita yang rugi sendiri dan juga orang lain. Lalu ada juga hal-hal yang belum jelas hukumnya bagaimana. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Seperti apa? Musik. Mendengarkan musik itu, dengan kita mendengarkan musik itu bisa mempengaruhi mindset otak kita. Musik itu bahagia, kita ikut bahagia. Musik itu sedih, kita ikut sedih. Jika musik itu nggak ada akhlak, kita juga jadi ikut nggak ada akhlak. Benar nggak? Nah, karena itu teman-teman, kunci untuk move on dari maksiat adalah berpikir sebelum bertindak. Jadilah orang yang berpikir sebelum bertindak. Kalau aku berbuat seperti ini, apa dampaknya? Apa dampaknya bagi masa depanku? Begitu. Nah, adapun kebaikan-kebaikan, amalan kebaikan yang bisa membantu kita untuk move on dari maksiat apabila
kita tanamkan dalam kehidupan kita prinsipkan, kita istiqomahkan. Kenapa harus diistiqomahkan? Karena Allah akan memperhatikan orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bukan untuk manusia yang lain, bukan untuk orang lain, tapi hanya untuk Allah semata-mata. Dengan begitu, Allah pasti akan membantu kita. Allah pasti akan memberikan cahaya untuk kita. Kita jadi tertolong. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, seperti kejujuran tadi, sedekah, membantu orang tua, seperti itu. Memang teman-teman, move on dari maksiat itu susah. Ada prosesnya, dan panjang, ada godaannya. Tapi teman-teman, Allah juga berpesan, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Teman-teman tidak sendiri. Fastabiqul khairat, kami semua pernah ada salah, kami semua pernah ada dosa. Yang terpenting sekarang, ayo kita sama-sama bertobat menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, supaya nanti kita bisa rombongan masuk ke dalam surga. Amin. Cukup sekian kultum dari saya. Semoga kultum ini bermanfaat, baik yang mendengarkan maupun yang membaca. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan ucapkan dadah pada maksiat. Dan wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.